Assalamualaikum teman-teman, balik lagi di channel Abatasa bersama gue Wahyu dan temen gue yang ganteng ini Fajar tapi bukan sad boy. ya, buat teman-teman yang baru nonton video ini atau sudah lama subscribe di channel Abatasa ini, semoga selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan yang lebih terpenting terhindar dari mara bahaya yang ada di mana saja ya. Amin. Ya, pada segmen kali ini kita kedatangan narasumber nih spesial, eksklusif ya. Ya, kebetulan orangnya baru datang. Ya, silakan Al Mukarrom Saudara Ustadz Taufan Firdaus. Waalaikumsalam. sehat. Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, sebelum kita lanjut ke topik utamanya, buat teman-teman yang belum subscribe channel Abatasa, ayo buruan subscribe channel Abatasa ini. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya dari kita. Oke, dimulai. Jadi apa kabar nih Pan? Alhamdulillah sehat. Lo gimana nih dua-duanya sehat? Alhamdulillah sehat. Nah, sibuk apa nih kira-kira? Biasa. Iya. Ngonten aja. Ngobrol-ngobrol aja santai. Ngobrol aja. Diminum dulu ya. Oke, diminum. Buat nih para pemirsa nih, diminum dulu. Sebelum kita mulai kita santai dulu teman-teman. Jadi buat teman-teman subscriber nih, kita mau ngebahas sedikit masalah yang lagi viral aja nih, yang katanya sebagian kelompok orang mengatakan kalau keturunan Nabi Muhammad itu atau zuriat Nabi yang biasa kita kenal habaib itu di Indonesia ini nggak ada. Bahkan mereka berani mendikte bahwa habib-habib yang ada di Indonesia ini palsu. Jadi gue mau langsung menanyakan sama Brother Taufan nih mengenai hal ini sebagai pencinta zuriat Nabi Muhammad, tanggapan tentang hal ini bagaimana nih Pan? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan li rabbil khassana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmatil jahli wad dayajiri. Alhamdulillahilladzi hadana bi 'abdihi al-mukhtar man da'ana ilayhi bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Alhamdulillah rabbil alamin. Yang pertama gini, emang sih ya, gue denger sih emang lagi viral ya. Maksudnya untuk topik-topik ini emang seliweran ada ya di sosial media, sosmed sekarang. di YouTube juga ada, terusnya di Instagram, TikTok, bahkan Facebook, semua lagi ya membicarakan, jadi trending topik. Jadi si salah satu saudara kita ini saudara kita. Oh, masih saudara ya? Saudara, biarpun begitu kita tetap anggap dia saudara. Karena apa? Karena biar bagaimanapun juga kan ya dia sesama manusia. Jadi kita nggak boleh benci dia, kita nggak boleh musuhin dia, tetap kita anggap saudara. Cuman ya memang apa yang udah dia nyatakan di sosial media itu, yang bahwasannya bahwa ada ya videonya, mungkin nanti kalau bisa diputar nanti videonya dia bilang gini kurang lebih, bahwasanya katanya Habib Umar itu disuruh tes DNA dan udah tes DNA ada keturunan Yahudi, tapi dia bilang begini, katanya sudah dengar belum? Nanti dialognya coba dicari videonya, coba nanti diputar. Coba ditayangin deh di setelah pembicaraan, kita tayangin videonya. Sekarang uji DNA. Saya dengar juga Habib Umar Al-Habib itu dulu sama yang Raja Yordan itu ya dites DNA. Dan tidak lulus, dan terbukti memang DNA-nya Yahudi. Dan tidak lulus, dan terbukti memang DNA-nya Yahudi. Udah dengar juga ya? Enggak, belum. Iya. Jadi gini, ya sebelum dimulai nih, gue mau ini dulu nih ya, izin nih. Oke. Lanjut. Gue mau bakar bukur atau gaharu. Sunnah ini. Kan kalian pada nge-vape, jadi gue nggak nge-vape, jadi gue cukup nyium aroma ini aja. Benar. Cita rasanya nggak jauh beda.
tapi ini nggak bikin kecanduan. Nah ini namanya arang magic nih. Dia sekali disulut sama api langsung Lah, nyala. iya ya, Meletek. keren ya. Jadi ini sudah nih ya Pan ya. Ya seperti yang kita ketahui masing-masing ya. Kita ketahui sama-sama. Jadi memang apa istijmar namanya kalau istilah di ilmu Islam itu beristijmar, bakar dupa, bakar menyan, bakar bukhur, bakar apa lagi disebutannya ya, dupa ya pokoknya begitulah. Ya makanya maksudnya gue buat masti nih biar teman-teman subscriber yang awam nggak nanya-nanya nih ini apa gini, ntar dibilang ini zaman Nabi nggak ada gini nggak ada, makanya dijelasin langsung sama ahlinya. Macam-macam menyan, enggak bukan ahli tapi pengalaman udah maksudnya udah pernah dengar keterangan. keren ya. Jadi ya bakar dupa ini kan memang di kalangan masyarakat awam ya, maksudnya diidentikan itu manggil arwah, benar nggak? Manggil arwah ya. Manggil arwah, terus apa lagi tuh? Manggil Lampir, nenek moyang, leluhur. Sebetulnya enggak, ya itu menurut ada memang kepercayaan beberapa keyakinan ya agama selain Islam memang ada metode kayak gitu. Cuman kalau kita sebagai orang Islam itu justru ini kita bakar bukhur ini sunnah ya. Jadi dulu itu zaman Rasulullah itu semasa hidupnya Rasulullah juga beristijmar, jadi membakar dupa. Kapan waktunya? Satu saat berzikir, saat membaca Al-Quran, terus pokoknya banyak lagi lah yang istilah kata khalwat itu mendekatkan diri pada Allah. Nah ini jadi selain itu juga kan Rasulullah juga terkenal dengan apa namanya tubuhnya yang wangi, meskipun tanpa minyak wangi tapi Rasulullah itu emang udah wangi. Dan para sahabat apa namanya dia juga ada seorang sahabat itu Ibn Umar kalau nggak salah ya, Abdullah bin Umar. Jadi beliau beristijmar pakai garu yang original dan terus disebutkan di situ, nanti sekalian ditampilin juga hadisnya, riwayatnya bahwasanya ketika itu beliau bilang bahwa seperti inilah Rasulullah beristijmar. Jadi apa namanya ya sekali lagi dibilang sunnah ya, cuman memang di kalangan masyarakat awam emang agak aneh ya. Bener gak? Nih teman-teman subscriber nih, gua berbau mistis masukin wujudnya nih. mereka, ya. Jadi kayak gini nih teman-teman subscriber. Ini tuh sunnah Rasul. Sedangkan dulu juga Rasulullah kan wewangian mau sholat itu sunnah. Bahkan sahabat Nabi pernah bilang Rasulullah belum datang wanginya udah ada duluan. Betul. Berarti itu udah wangi banget. Betul. Nah itu makanya. Cuman memang hal-hal kayak gini ya kayak gue bilang tadi ya, maksudnya kayak aneh bilang tadi gitu. Apa? Nggak umum gitu, nggak umum. Jadi nggak umum. Memang hanya orang-orang tertentu aja. Dalam arti cuman juga nggak eksklusif juga. Yang jelas ini sunnah, boleh ditanya. Sunnah lah, boleh dicari, ada kitabnya, ada rujukannya, boleh ditanya juga sama para alim ulama juga ya. Pokoknya ini bukan jualan. Jadi emang ini salah satu hobi gue di rumah tuh emang bakar-bakar ginian. Terutama di majelis-majelis. Jadi ngerasa enak aja gitu kalau bakar ginian gitu. Jadi lebih khusyuk. Nah, untuk konten ini biar lebih khusyuk makanya gua bakar ini. Dihadirin spesial buat teman-teman subscriber nih. Ya. Jadi mungkin untuk konten kali ini agak berbeda ya. Karena kan eksklusif. Gue bilang tadi teman-teman ini tuh eksklusif. Kita dengan narasumber yang luar biasa lah. Kita bisa sedikit banyaknya mengambil ilmu dari beliau agar yang awam-awam nggak bingung nih, nggak gagal paham nih tentang berita yang beredar nih. Habib itu apa sih? Keturunan Nabi itu apa sih? Jadi nggak simpang siur. Jadi sedikit banyaknya ntar disampaikan sama brother kita Topan. Orang-orang yang bilang kayak gitu dia niat apa ya? Memecah belah atau gimana ya? Apa dia anti? Ya nggak tahu deh kalau nggak tahu. Iya. Mungkin dia punya Bingung misi-misi terselubung. Ya mungkin yang
tangkap gua gini ya, maksudnya mungkin kita jangan terlalu mendewakan mereka lah. Karena pribumi itu lebih ini begitu, mungkin yang gua tangkap sih seperti itu. Maksudnya? Ya mereka yang bilang mungkin kita ini harus tanah air Nusantara harus mengenang pribumi. Oh, jadi harus nggak boleh Arab-Araban begitu. Anti Arab. Iya, anti Arab. Sekarang begini, ente anti Arab kenapa nggak anti Cina gitu? Kalau mau dibanding-bandingin kan, cuman kita nggak banding-bandingin kayak begitu. Yang jelas, ya pokoknya mungkin mereka itu punya tujuan-tujuan tertentu ya, artinya bisa dibilang entah karena memang mereka nggak paham atau pura-pura nggak paham gitu. Jadi kalau kata gue sih pura-pura nggak paham pan, gitu pura-pura nggak paham. Sebenarnya paham, cuman buat mengakuinya itu gengsi itu. ya sekali lagi demi konten, Iya, kan demi konten. Kalau nggak gitu kan nggak rame, benar nggak sih? Kalau nggak gitu nggak rame. Jadi ya itulah tadi makanya kalau Cari kontroversi lah. betul. Jadi apa namanya? Ini gue merujuk dari salah satu akun di Instagram atau di Telegram sama Twitter juga ya. Nih gue ngikutin dia, followers, termasuk followers setianya dia nih. Beliau ini santri ya, santrinya Habib Umar, namanya @saab_muslim. Jadi kalau para pemirsa mau lebih tahu lagi referensi tentang ilmu Islam atau sejarah, baik mengenai zuriat Nabi, mengenai sejarah kehidupan Rasulullah, juga bisa follow akunnya di Instagram @sab_muslim. Nanti ada di bawah ya. Betul, nanti kita Cantumin di bawah lah. dicantumin ya. Jadi ini bagus sekali asli. Gua termasuk followers setianya dia. Jadi gitu. Untuk tanggapan gue sih, gue merujuk ke postingan di akun sosial media ini. Jadi memang ada dua hal ya yang benar-benar penting ya. Kan di konten itu dia bilang nggak usah disebut namanya lah ya. Si A aja lah. Nah, jadi dia kan bilang bahwa Habib Umar itu sebetulnya keturunan Yahudi. Tapi di sisi lain dia menghormati Habib lain gitu loh. Jadi aneh kan, bener gak? Jadi dia mendustakan status Habaib, Satu Habib. tapi dia menghormati Habaib lain. Sedangkan di keterangan bahwa kalau kita mendustakan Nabi ya, itu udah dusta gitu. Iya. Gue pernah dengar keterangan begini, ketika Sayyidina Ali karamallahu wajhahu radhiyallahu anhu warḍah, itu kan beliau ini kan menantunya Rasulullah, sekaligus sahabatnya Rasulullah juga, sekaligus imamnya maksudnya datuknya para habaib nih, Sayyidina Ali nih, karena dia nikah sama anaknya Rasulullah, putrinya Rasulullah, Sayyidah Fatimah Zahra. Lahirlah imam-imam. Yang pertama Al-Imam Ali Zainal Abidin, Al-Imam Sayyidina Hasan, kemudian Sayyidina Husain. Dan dari Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain itu lahir keturunan-keturunan Rasulullah lagi, para habaib. Ada Sayyidina Ali Zainal Abidin As-Sajjad. Beliau dikasih gelar As-Sajjad karena selama seumur hidupnya itu nggak pernah tinggal, maksudnya dihabiskan waktunya itu untuk bersujud, untuk berdoa kepada Allah. Makanya diberikan gelar Sayyidina Ali Zainal Abidin As-Sajjad. Terus ada lagi Sayyidina Imam Ja'far Shadiq. Ada lagi Sayyidina Imam Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Ada lagi Sayyidina Imam Faqih Muqaddam Thani Sayyid Abdurrahman As-Segaf bin Muhammad Maulad Dawila. Terus sampai ke bawah sampai Sahibur Ratib Al-Haddad tuh. Iya. Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad. Terus sampai ke bawah, sampai sekarang kita kenal para habaib di Nusantara itu semua. Berarti awal nasabnya nyambung. Dari situ nyambung ya. Nasabnya nyambung. Jadi sungguh aneh itu kalau dikatakan, apalagi dibenarkan ya, maksudnya pernyataan bahwa habaib itu nggak ada. Habaib itu palsu. Sekarang begini, kita sama-sama orang Islam tentu nggak asing sama hadis atau keterangan yang bilang bahwa al-ulama warasatul anbiya. Benar nggak? Ulama itu pewarisnya para nabi. Nah, sekarang sekaliber Habib Umar itu kan ulama, benar nggak? Udah gitu dia habaib.
Sekarang kalau kita merujuk ke pendapat yang tadi, jadi al ulama warasatul anbiya, ulama itu pewarisnya para nabi gitu. Nah, apa sih yang diwarisin nabi? Emang harta? Emang tahta, jabatan? Apa? Enggak, nabi enggak. Nabi itu enggak mewariskan harta, tahta, jabatan, enggak. Nabi itu mewariskan ilmu. Makanya disebut al ulama warasatul anbiya. Nah, terus sebaik-baiknya kita ada nggak sih, misalnya ini kita pakai logika ya, maksudnya kita punya anak nih, kita nih atau bapak kita nih, kita punya bapak kita nikah sama ibu kita terus lahir kita nih. Nah, itu kan berarti kan kita ahli waris, bener nggak? Nah, sebaik-baiknya ahli waris nggak mungkin dong dititipin sama tetangga, pasti kan ke anak cucunya, ke anak turunannya. Begitu juga sama. Jadi afdalu paling afdolnya pewaris nabi ya para habaib. Tapi jangan disalahartikan juga bahwa berarti hanya habaib aja dong. Kiai, ulama nggak ini, udah adu domba, nggak begitu juga maksudnya. Justru yang mau kita bahas di sini, yang mau titik yang menjadi benang merahnya itu kan bahwa dibilang katanya Habib itu palsu. Jadi nggak bisa dikit kita bilang Habib itu palsu, karena itu udah termaktub. Kalau dia mau belajar lagi kitab, di semua kitab dia ada itu keterangannya. Makanya kan gue bilang tadi di pertama, entah dia itu pura-pura nggak tahu atau nggak tahu beneran gitu loh. Kemungkinannya tuh hanya dua. Jadi kemungkinannya hanya dua. Ya, tapi untuk menyikapinya kita nggak boleh biarkan dia dengan argumennya nggak apa-apa. Kita bantah, tapi cuman jangan dengan caranya dia juga. Caranya dia udah salah nih, menurut kita caranya dia salah. Terus kita ngikutin caranya dia juga dengan begini pakai emosi atau gimana, enggak. Jangan. Ya, makanya maksudnya takutnya kan kalau kita nggak ngasih informasi sedikit tentang para habaib ini kan orang-orang awam kan bingung nih. Kita harus mengikuti yang mana nih? Pro dan kontra. Kita harus ngikutin yang mana nih? Apa kita ngikutin yang dibilang Habib itu nggak ada, atau dibilang kita ngikutin Habib itu yang ada? Jadi bingung orang awam itu. Makanya kita jelasin di sini. Iya, jadi yang baik lagi bahwa sama yang lebih ngerti. Betul, bukan maksudnya kita merujuk, kita punya guru. Nah, dia bisa bilang begitu, dia rujukannya apa? Dibilang katanya kan Habib Bahar juga, maaf nih sebut, Habib Bahar itu kan sampai nantang. Sebetulnya Habib Bahar itu bukan nantang, justru Habib Bahar ditantang. Bener nggak? Ditantang untuk membuktikan bahwa para habaib itu nasabnya palsu dengan tes DNA. Bener, maksudnya ya sekarang kalau kita merujuk pendapatnya Habib Bahar, ya kalau mau tes DNA bongkar dong makam Rasulullah. Iya, bener nggak? Ya sekarang bisa nggak kita bongkar tuh? Nah, itu dia. Tes DNA itu kan apa sih? Kan darah, sampel darah. Nah, kita bagaimana caranya mau dapetin sampel darahnya Rasulullah kalau kita nggak ngebongkar makamnya? Ini dari sini udah nggak masuk akal ya. Itu dia makanya udah nggak nangkep aneh. Ya. Jadi sebetulnya nih orang-orang kayak gini nih jadi boneka, tau nggak? Jadi boneka. Ada sebetulnya ada pihak-pihak tertentu yang di belakangnya dia justru. Cuman karena dia nggak berani, ya dipakailah nih orang-orang ini. Dipakailah boneka. Makanya kalau kata Habib Ali Al-Jufri bin Abdurrahman Al-Jufri bilang begini, kita tuh sebetulnya harusnya tuh kesian sama mereka, karena mereka ini udah dinyatakan bukan sesat lagi ya. Maksudnya kalau sesat Allah masih bisa selamatin. Iya. Tapi dia menyatakan dirinya itu, ini bukan orang yang menyatakan bahwa dia sesat, tapi dia sendiri mendeklarasikan bahwa dirinya ini sesat dengan mengatakan bahwa para habaib itu palsu, ya kan? Sedangkan kita sama-sama tahu bahwa ketika Sayyidina Ali dengan Sayyidatuna Fatimah Zahra itu bertengkar dalam permasalahan rumah tangganya, terus tanpa sepengetahuan Rasulullah nih, jadi datanglah Sayyidatuna Fatimah Zahra itu ke Rasulullah, bilang sama Rasulullah, ini kalau menurut bahasa kitanya nih begini, jadi bilang, wahai ayahandaku, wahai Rasulullah, wahai utusan Allah, sesungguhnya aku baru saja bertengkar dengan suamiku. Apa tanggapanmu sebagai ayah mertua sekaligus ayah dari putrimu ini? Kurang lebih begitu dialognya. Dan Rasulullah jawabnya apa coba? Indah banget. Rasulullah jawabnya sebagai sosok seorang panutan ya, panutan di dalam kehidupan rumah tangga, panutan di dalam kehidupan bersosial, panutan di dalam kehidupan bermasyarakat, panutan di dalam kepemimpinan,
panutan di dalam segi agama juga, pokoknya semua, makanya disebut rahmatan lil alamin. Rasulullah cuma bilang begini, wahai putriku, janganlah engkau ceritakan apa yang menjadi kekurangan suamimu pada orang lain, termasuk padaku. Begitu, itu cara didikannya Rasulullah, begitu itu cara tarbiyahnya Rasulullah sama Sayyidah Fatimah Zahra. Tapi setelah itu Rasulullah mendatangi juga Sayyidina Ali. Apa yang diucap sama Rasulullah dalam sabdanya ke Sayyidina Ali? Dibilang, ya Ali, kurang lebih. Ini berdasarkan cerita atau riwayat yang pernah gue dengar nih ya. Jadi dibilang begini, wahai Ali, ketahuilah bahwasannya Fatimah itu bid'atun minni. Sayyidah Fatimah itu bagian dari diriku. Bid'atun minni. Barang siapa yang mencintai dia, maka sama saja dia mencintai aku. Barang siapa yang mencintai aku, Allah pun insya Allah akan ridho kepadanya. Berarti nyambung ya, dari cerita itu nyambung ya ke cerita ini ya. Nah, jadi kita tuh merujuk gitu loh. Nah, setelah itu Rasulullah bilang, dan barang siapa yang membenci Sayyidatuna Fatimah Zahra, itu sama saja membenci diriku. Dan barang siapa yang membenci aku, Allah niscaya Allah akan murka. Jadi gitu. Jadi kesimpulannya adalah bahwa ya kita nggak bisa bilang atau nyebutin bahwa Habib itu palsu. Ada lembaganya di Indonesia itu namanya Rabithah Alawiyah. Itu Maktab Daimi. Itu bisa dicek, nggak sembarangan kita orang ngaku-ngaku jadi Habib. Di channel-channel lain yang ini juga banyak sih yang bahas-bahas kayak gini sebenarnya. Betul. Pembenaran Masalah Habib ini. Iya. Betul. Jadi banyak kok kalau kita mau membuktikan secara ilmiah ya. Jadi nggak hanya sebatas konten kata si Anu. Ada kok lembaganya. Kalau di Indonesia ini lembaga yang khusus mencatat keabsahan nasab keturunan para Rasul, keturunan Nabi maksudnya, bukan keturunan para Rasul, keturunan Nabi Muhammad, yaitu para habaib. Ada namanya Rabithah Alawiyah. Itu diakui oleh seluruh dunia, Maktab Daimi. Nah itu diakui. Jadi kalau kira-kira ragu silahkan datang ke sana gitu. Oh jadi sebenarnya komplit ya semua ya, dari Betul. siapapun itu sampai Iya. nyambung ke Sayyidina Husain Hasan ke Rasulullah langsung. Betul. Jadi gitu. Jadi apa namanya? Jadi kita jangan mudah terprovokasi gitu loh. Tapi ada sedikit dalil nggak Ban? Maksudnya dalil yang ringkas gitu ya mengenai penjelasan mengenai zuriat Nabi ini. Maksudnya takutnya kan ada orang yang bertanya apa dalilnya kalau keturunan Nabi itu ada, apa dalilnya kalau zuriat Nabi itu ada. Maksudnya ada dalil yang singkat nggak begitu? Dalilnya mungkin bisa dicari di kitabnya, cuman saya pernah dengar dari salah satu guru Singkat saya. aja, singkat. Jadi intinya kalau apa namanya? Kita meragukan keturunan ya tadi juga kan nyambung. Iya. Maksudnya dari yang barusan kita bahas itu udah menjadi sebuah dalil sebetulnya yang ya. cerita Sayyidina Ali aja tadi. Ya kan? Jadi itu udah kita kalau untuk justru gini, kalau kita mau mematahkan dialog mereka jangan pakai dalil. Itu ada pancingan mereka. Pakai logika. Sebetulnya itu dia tuh udah tahu. Intinya dia tuh sebetulnya udah tahu, cuman memang ya itu karakternya dia aja untuk mancing-mancing kita gitu. Jadi dalilnya itu sebetulnya ada. Dia yang tadi juga udah termasuk jadi dalil. Jadi yang tadi itu udah termasuk dalil. Ada satu dalil nih yang mengatakan untuk menguatkan aja lah bahwa zuriat Sayyidina Muhammad itu emang benar ada, dan di Indonesia pun benar ada. Jadi kita menangkal dengan sedikit dalil nih yang mau dibacakan sama teman kita biar lebih kuat aja. Silakan. Iya, jadi gini. Yang pertama kan dibilang bahwa semua habaib dari keluarga besar Ba'alawi itu di seluruh dunia nasabnya palsu. Kan pernyataan dari saudara kita yang berseberangan di sebelah sana. Bang Jalan. Jadi bilangnya kan begitu. Mereka berdalih bahwa datuknya habaib yang bernama Imam Ubaidillah itu nggak disebut di kitab-kitab nasab abad keempat, abad kelima, terus abad keenam. Nah mari kita bahas nih singkat poin-poinnya. Gagalnya fitnah ini nih kita bahas nih poin-poinnya. Ini saya ngerujuk dari tadi di akun @sab_muslim. Nah ini cukup menarik pendapatnya, dan menurut gua
masuk di akal lah ya. Yang pertama, kitab-kitab nasab di abad tersebut itu abad ke-4, ke-5, ke-6 itu banyak yang udah punah dari dari sampai sekarang itu. Dr. Muhammad Badzib, pakar nasab yang hidup di Jeddah, mengabarkan langsung bahwa pada saya akan hal itu dengan detail bukti-buktinya. Jadi itu dia, nasab di abad ke-4, ke-5, ke-6 itu nasabnya itu memang sudah punah di abad tersebut. Maksudnya itu orang yang menerbitkannya itu jadi memang sudah wafat pada saat itu. Jadi memang makanya dia bilang Habib di seluruh dunia itu palsu gitu. Dan yang kedua, kitab-kitab dari nasab abad itu yang masih tersisa hingga kini belum seberapa, itu pun semuanya nggak menjamin pencatatan tuntas gitu loh. Semua penulisnya hanya mencatat sesuai info yang dia punya, makanya satu dengan yang lain berbeda-beda detail datanya. Ditambah banyak faktor-faktor saat itu yang nggak memungkinkan mencatat keseluruhan gitu. Nah terus poin yang ketiga, para habaib sejak leluhurnya sudah mendeklarasikan diri sebagai ahlul bait, maka menuduh nasab mereka palsu berarti menuduh mereka semua pendusta gitu loh. Dan pendusta nasab itu terlaknat, kata Nabi. Dibenci lah sama Allah. Betul, dilaknat, bukan dibenci. Kalau dibenci itu masih dalam konteks yang wajar ya. Lembut ya. Ya, ini justru dilaknat gitu loh. Kalau udah dilaknat sama makhluk aja kita kayaknya image-nya tuh bagaimana ya? Ini yang laknat bukan teman, bukan orang lain. Nabi yang melaknat. Kan tadi disebutin bahwa siapa yang benci keturunan Sayyidina Muhammad, dalam tanda kurung tadi Sayyidah Fatimah, sama saja membenci. Dia membenci. Akhir-akhir ini banyak banget yang kayak gitu. Iya itu dia makanya. Ada aja. Enggak, padahal dia punya gelar ya kan, kayak Gus, Ustaz, maaf ya kan. Gus, nggak tahu tuh Gus sama Gus apa Agus namanya, itu nggak tahu. Takutnya namanya Agus lagi kan. Iya, jadi gitu maksudnya. Sampai dia bilang katanya Quraisy Shihab sampai ini pernah dites DNA. Di mana datanya? Laporannya di mana? Ngomong itu siapa itu? Ada lah orang. Oh, sempat ada yang mengatakan begitu. Oh iya. Quraisy Shihab. Quraisy Shihab. Terus tanggapan Quraisy Shihab ada tanggapan gitu mengenai itu? Ya justru pernyataannya dia yang harus dipertanyakan gitu loh. Buktinya mana? Ada rekamannya? Kan nggak ada. Dengan dasar apa dia bilang seperti itu? Kan dia bilang kan katanya. Kayak dia bilang katanya, kata siapa? Jadi kan katanya, kan dibilang katanya. Baru katanya ya? Katanya kata siapa? Dia sendiri mungkin belum ini kali ya, belum Iya kan? bisa membuktikan ya. Iya. Akhirnya dia ngebantalin orang gitu. Itu dialognya dia itu sebetulnya apa yang menjadi pernyataannya dia itu sebetulnya udah terbantahkan dengan kata-katanya dia sendiri, tau nggak? Katanya siapa? Betul. Katanya siapa? Katanya Babe, katanya Nyak, katanya siapa? Makanya Gitu. lebih baik kalau menurut kita pribadi, teman-teman subscriber nih, kalau kita emang nggak paham ya kita cari tahu lah. Sebelum kita mencari tahu, kita jangan gampang mengungkap sesuatu yang belum kita tahu. Apalagi ada konten kayak begitu, ibaratnya kita komen asal-asalan nih. Jadi itu kalau yang udah komen gitu apa termasuk dia ibarat komen jelek lah segala macam, apa dia udah termasuk mendustakan juga? Ya, Jadi, tergantung kan, semua itu kan tergantung dari faktor niatnya dia apa ya. Iya. Nah, kayak kita, termasuk kayak kita gini kan bikin konten begini, sekali lagi bukan untuk meluruskan mereka. Iya. Itu urusan Allah gitu. Bukan untuk meluruskan mereka, tapi meluruskan keyakinan kita. Keyakinan kita, betul. Ya enggak? Jadi bukan untuk meluruskan mereka, itu urusan dia. Sebab hidayah itu urusan Allah ya. Benar. Hidayah itu urusan Allah. Benar-benar. Sedangkan kita nih yang Islam aja itu kita harusnya berdoa, kita semoga kita dapat hidayah. Kita yang udah Islam nih, yang udah dinyatakan Islam sejak lahir, anak keturunan bapak moyang kita, nenek moyang kita udah Islam. Jelas Islam. Itu kita masih memohon doanya gitu, kita harus mohon hidayah, mohon petunjuk, pertolongan. Taufik itu pertolongan, hidayah itu petunjuk gitu. Nah, Makanya gua mau itu baru segitu. Sedangkan syafaat itu lebih ini ya. Itu dia Syafaat. makanya. Syafaat. Ibarat kita nih ibadah nih berapa puluh tahun lah kita hidup, ibadah kita itu gak nyampe sebenarnya kalau tanpa syafaat Nabi. bahkan gue pernah denger sedikit begini, Pan. Bener gak nih? Jadi gue pernah denger sedikit lah ucapan yang nggak bisa gue sebutin lah ucapan siapa. Cuman gue pernah denger, walaupun kita mati ngebawa paha meninggal
ngebawa pahala sholat, dan kita meninggal membawa pahala zakat, kita meninggal membawa pahala puasa. Tapi ketika meninggal itu kita mau membawa kebencian pada keturunan Nabi Muhammad, itu kita sia-sia tuh amal-amal yang lain itu. Ya sebetulnya merujuk ke pendapat atau riwayat yang tadi kita sama-sama dengar itu kan, bahwa ya akhir hayat itu kita nggak bisa tahu ya, dan kita nggak bisa menjudge bahwa kita akan meninggal dalam keadaan dengan kita menentang keyakinan mereka, lantas kita beranggapan bahwa kita yang paling benar dan kita membawa Islam, dan terus yang membawa kebencian itu dia akan terlaknat. Tergantung kan, kita nggak pernah tahu. Sekali lagi ketahuannya pas ketika sakaratul maut itu yang menjadi final destination dalam kehidupan, artinya hasil atau enggaknya. Betul, ujungnya itu ya itu pas sakaratul maut. Paling patokannya rukun Islam pertama. Betul. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah itu dia, makanya kita bersaksi gitu bahwasanya Nabi Muhammad itu Iya. utusan Allah gitu, bukan cuma Nabi dan Rasul, tapi Iya, utusan tapi Allah. sampai keturunan-turunannya ya kan. Iya betul, itu dia. Itu aja sih poinnya. Ya buat ada masukan nih nggak Pak buat subscriber kira-kira tentang Hal ini. kali inilah. Jadi maksud gua ada masukan singkat nggak singkat. buat teman-teman subscriber yang terlebih lagi mereka itu awam gitu. Jadi biar tambah meyakinkan bahwa keturunan Nabi itu emang benar-benar ada maksudnya. Jadi sedikit saja buat meyakinkan mereka gitu. Jadi gini, kita yang pertama sih yang mau gue bilang ya, sebadung-badungnya kita, senakal-nakalnya kita, sebejat-bejatnya kita jangan lupain Allah lah yang pertama. Dan yang kedua, kalau bisa kita berguru. Jadi intinya apa? Kita kalau berjalan sendiri, ibaratnya kalau kita berguru itu, kalau ketika kita tersesat masih ada guru yang bisa nyelamatin. Betul. Tapi kalau kita berjalan sendiri, jangankan untuk menolong orang lain, menolong diri sendiri aja kita bingung. Makanya buat para subscriber nih, para pemirsa juga, jangan lupa berguru. Ya terserah mau bergurunya sama siapa, cuman yang jelas gurunya itu, yang jelas Ilmuannya. betul. Kalau bicara keturunan kita bicara nasab, kalau kita bicara ilmu kita bicara sanad keilmuannya itu harus jelas juga. Dia berguru sama siapa, gurunya dia siapa, gurunya dari gurunya dia itu siapa. Jadi harus jelas gitu. Jadi kita nggak ngawur, sekali lagi nggak ngawur. Jadi itu aja sih pesannya. Kita pernah dengar sama-sama riwayat bahwa Rasulullah itu nggak kelihatan bayangannya, nggak ada bayangan. Saking apa? Saking Rasulullah itu Cahayanya bercahaya, nurun. Di kitab Simtud Duror itu disebutkan nurun fauqa kulli nur, cahaya di atas cahaya. Gitu. Jadi begitu sampai begitu agungnya gitu Rasulullah. Semua yang bukan pengarang yang kita nggak boleh sebut, karena kan orang ada bilang pengarang, bukan pengarang, karya dari beliau ini semua kayak Habib Umar, kitab maulidnya Ad-Di'ulami, terus Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi, semua itu bukan maunya dia sendiri bikin kata-kata tersebut. Itu petunjuk dari Rasulullah. Kalau sebut bahasa Arabnya itu apa? Isyarah. Jadi isyarat dari Rasulullah itu bahwasanya dia nulis kitabnya sampai mengagungkan kayak gitu. Jadi gitu, artinya apa? Bahwa semua yang dekat sama Rasulullah, semua yang berhubungan sama Rasulullah, termasuk anak cucu dan keturunan itu ikut mulia. Begitu juga kita nih yang cinta sama anak cucunya Rasulullah, kita bakal dapat kemuliaan. Itu janjinya Allah. Yaitu tadi, makanya jadi maksudnya jangankan makhluk hidup yang dekat sama Rasulullah, batu aja jadi mulia, disentuh sama tangannya Nabi jadi mulia. karena Nabi lasarun nakal basar ya. Lah, betul. Basyarun la kal basyar. Beliau ini manusia tapi tidak seperti manusia yang lain. Makanya itulah sifatnya Rasulullah. Basyarun la kal basyar. Betul. Jadi kayak begitu. Artinya
kita jangan menganggap remeh gitu. Jangan menganggap remeh sirah nabawiyah gitu, jangan menganggap remeh tanda-tanda kenabiannya Rasulullah. Yes, anak cucu keturunannya itu di dalam Al-Quran itu ada. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Nah itu ayat terakhir itu huwal abtar. Jadi barang siapa yang ya menyatakan bahwa Rasulullah itu sesat, sesungguhnya yang sesat. Sesungguhnya dia yang sesat. Itu bukan kata kita, bukan kata siapa-siapa, tapi kata Allah sendiri. Allah langsung ya. Betul. Dalam firman-Nya ya. Jadi ya kurang lebih itulah yang bisa kita bahas di apa namanya? Ngoji, betul. Apa tuh ngoji tuh? Ngopi sambil ngaji. Jadi satu lagi nih sebelum kita tutup segmen kali ini, maksudnya ada poin pentingnya nggak dalam pembahasan ini, Pan? Sedikit dari pembahasan ini poinnya itu buat teman-teman subscriber ada nggak sebelum kita tutup? Jadi ya itu dia, jangan mudah percaya sama konten-konten yang apa sih gitu loh, maksudnya ini dari kita lihat covernya aja dia seolah-olah mau jadi cari panggung, cari pamor, tapi dengan merendahkan salah satu pihak. Itu kita yang penting jangan juga memusuhi mereka gitu loh, justru kita doain mereka supaya mereka itu dapat hidayah. Gitu loh. Jadi intinya gitu, jangan memusuhi mereka, tetap biarkan mereka pada argumennya, tapi kita doain mereka juga supaya sadar. Allah tolong dia, supaya sadar. Ya Allah tolong dia gitu, Allah tolong dia, Allah tolong kita juga. Ya mungkin itu aja sih yang bisa dibahas. Oke teman-teman subscriber, terima kasih banyak udah mendengarkan konten kita kali ini. Semoga buat teman-teman subscriber semuanya ya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dari penjelasan teman kita Topan ini, semoga yang kurang paham jadi paham. Amin. Yang bisa kurang bermanfaat ya, buat kita semua. lah. Karena kita bukan menggurui di sini, kita hanya sharing sedikit yang pernah kita pelajari. Sama-sama belajar. Betul. Jadi terima kasih buat Topan udah sama-sama menyempatkan waktunya mampir ke channel kita ini ya. Benar. Terima kasih juga udah kapan bisa mampir lagi. Siap. Makasih juga gue udah diundang di sini. Ya terhormat juga gue nih, maksudnya sampai dibilang spesial nggak ada martabak telur kali spesial. Enggak, jadi biasa aja, artinya ya kita sama-sama belajar. Terus kayak yang gue bilang tadi, sebadung-badungnya kita, senakal-nakalnya kita, jangan lupa kita berguru sesuai dengan channel ini Abatasa. Apa itu Abatasa, Jar? Anak badung tapi santri. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.